Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang PPT Supply Chain Management atau disingkat dengan SCM. Supply Chain Management, apa sih itu Supply Chain Management? Arti Supply Chain Management atau SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dan dari mulai pengadaan hingga distribusikan kepada konsumen. Jadi dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Heiser dan Render. Menurut Heiser dan Render, supply chain management adalah suatu aktivitas pengolahan berbagai kegiatan demi mengubah bahan mentah hingga menjadi barang jadi dan dikirim oleh sistem distribusi kepada konsumen. Cis Aquilano dan Jacob. Sedangkan menurut Cis Aquilano dan Jacob, supply chain management merupakan sistem yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan total dalam mengatur semua arus informasi, material, dan jasa yang terlibat dari bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuan supply chain management. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi penawaran supply dan permintaan atau demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah yang ada. Beberapa masalah yang mungkin muncul dalam rantai pasokan adalah biasanya berhubungan dengan hal-hal berikut: manajemen pengadaan barang, pemasok, dan resiko pengolahan hubungan dengan pelanggan, penentuan tingkat outsourcing. Tujuan strategis dari supply chain management yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap dapat menjalankan bisnisnya agar dapat menenangkan persaingan pasar. Rantai pasok dari sebuah perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan kriteria sebagai berikut: murah dan berkualitas dan tepat waktu dan bervariasi. Proses supply chain management. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, supply chain management adalah semua kegiatan yang meliputi segala proses dari saat barang masih berbentuk bahan mentah hingga diproses menjadi produk yang siap digunakan. Pelanggan adalah tahapan pertama di mana pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan seperti jumlah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dan tanggal produk akan dikirimkan. Perencanaan. Setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya perusahaan akan merencanakan proses produksi untuk membuat barang yang pelanggan inginkan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan melihat, memperhitungkan serta mengambil keputusan terhadap pemasok untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan oleh perusahaan. Pengadaan. Sesudah menentukan rencana dan jumlah barang yang tepat, tahap bentuk berikutnya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah pengadaan barang. Pengadaan merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang memiliki harga paling rendah namun dengan kualitas tertinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. Persediaan.
Material yang telah dipesan selanjutnya disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Bahan baku yang disimpan ini wajib dipertahankan kualitasnya sehingga barang yang dibuat dengan bahan baku ini juga memiliki kualitas yang lama atau sama. Produksi. Proses produksi merupakan tahapan yang krusial untuk kesuksesan perusahaan. Hal ini karena semua bahan baku mentah akan diolah menjadi produk jadi siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil dari tahapan ini. Tahap dikatakan bahwa semakin baik kualitas proses produksi, kualitas dari produk jadi akan semakin baik juga, dan kemungkinan konsumen puas akan dan meningkat. Setelah berhasil diproduksi, produk jadi akan disimpan di gudang sebelum didistribusikan kepada konsumen. Jadi alat transportasi pada umumnya, tahap ini merupakan bagian terakhir dari supply chain management. Jadi transportasi ini untuk mengirimkan produk yang akan dikirimkan kepada konsumen. Produk jadi yang sebelumnya disimpan di dalam gudang akan didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Jadi contohnya itu seperti kurir dan pengantar paket atau pengantar surat, seperti itu. Pengambilan produk. Apabila terdapat kerusakan pada barang saat diterima oleh konsumen, maka tahapan ini perlu dilakukan. Tidak hanya dalam keadaan rusak, apabila terjadi hambatan yang membuat proses distribusi barang terlampau lama atau bahkan terjadi kesalahan saat melakukan pengiriman, maka perusahaan butuh melewati proses ini. Agar kejadian ini dapat dihindari, perusahaan sebaiknya mempunyai inventory di dalam gudang agar dapat langsung dikirim kepada konsumen, serta membuat proses pengembalian dana yang cepat. Perbedaan supply chain management dengan logistik. Nah, ini dia. Logistik dan supply chain management kerap digunakan untuk mengartikan satu sama lain dan tidak jarang membuat bingung, sedangkan keduanya memiliki makna yang berbeda. Logistik merupakan salah satu elemen dari supply chain manajemen yang berfokus kepada proses perpindahan produk atau bahan baku dengan metode yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi. Sedangkan supply chain manajemen memiliki lingkup kegiatan yang lebih banyak, yang dimulai dari mencari sumber bahan baku yang dapat diandalkan, mendapatkan barang dan bahan baku dengan harga dan kualitas yang sesuai, dan melakukan pengaturan secara menyeluruh setiap pihak yang terlibat di dalam rantai pasok. Kesimpulan dari supply chain management, dapat disimpulkan bahwa supply chain management merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang vital untuk dilakukan secara optimal oleh perusahaan. Hal ini karena tentunya perusahaan ingin melakukan setiap proses bisnisnya seefisien mungkin. Dengan manajemen rantai pasok yang baik, maka setiap proses dalam membuat produk yang dimulai dari pengolahan bahan mentah sehingga akhirnya menjadi produk jadi akan dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin dengan kualitas yang terbaik. Agar kegiatan supply chain management berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat memudahkan komunitas serta pelaporan pada setiap tahap. Grade HR dapat membantu perusahaan Anda
menjalin komunitas yang mulus dari setiap divisi dengan fitur chat yang tidak terintegrasi di dalam aplikasi. Selain itu, Anda juga dapat mengakses laporan dari setiap karyawan dengan cepat dan aman di dalam feed Greeday HR. Laporan tersebut juga dapat Anda unduh sesuai dengan format yang Anda inginkan. Undang kami untuk membantu perusahaan Anda hari ini juga. Mungkin saja kegiatan supply chain management Anda berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nama saya Muhammad Ali Mas'ud, biasa dipanggil Ali, dan juga dari Prodi Teknik Industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.